Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inasa Putri dengan NIM 1903398. Saya berasal dari program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang elastisitas bahan guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana, di mana dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Bapak Fahrul Razi, SPD, MSI, PhD. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu pada 3.2 menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita mulai dengan pengertian dari elastisitas. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah suatu sifat bahan yang dapat berubah baik dalam ukuran maupun bentuk setelah mendapatkan gaya dari luar. Tetapi benda itu akan kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah gaya luar itu ditiadakan. Selanjutnya, benda terdapat dua jenis. Yang pertama, benda elastis dan juga benda plastis. Benda yang dikatakan benda elastis yaitu benda yang dapat kembali ke ukuran semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Sedangkan benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Lalu, apa perbedaan dari benda elastis dan juga benda plastis? Perbedaan antara sifat elastis dan juga plastis adalah pada tingkatan dalam besar atau kecilnya deformasi yang terjadi pada benda tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada tegangan. Tegangan atau stres pada benda, misalnya kawat besi, itu didefinisikan sebagai gaya persatuan luas penampang benda tersebut. Jadi untuk rumus dari tegangan adalah T sama dengan F per A, di mana F adalah besar gaya tekan atau tarik dan satuannya adalah Newton, sedangkan A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat dan T adalah tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat. Selanjutnya yaitu regangan. Regangan atau strain didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda atau delta X terhadap panjang mula-mula atau X, sehingga dapat dirumuskan regangan sama dengan delta X per X, di mana delta X adalah pertambahan panjang dengan satuan meter dan X adalah panjang mula-mula dengan satuan meter, di mana regangan ini tidak memiliki satuan. Selanjutnya kita akan bahas tentang modulus Young. Apa itu modulus Young? Modulus Young adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan yang dialami oleh suatu benda, di mana persamaannya adalah Y sama dengan tegangan per regangan F per A per delta X per X sama dengan Fx per A dikali dengan delta X, di mana Y adalah modulus Young dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kemudian kita akan membahas tentang pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pegas. Yang pertama yaitu deformasi. Deformasi adalah perubahan ukuran atau bentuk. Karena mendapat gaya, molekul-molekul benda akan bereaksi dan memberikan gaya untuk menghambat deformasi. Selanjutnya yaitu gaya luar. Gaya luar adalah gaya yang diberikan kepada benda, sedangkan gaya reaksi adalah gaya yang diberikan kepada molekul-molekulnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang aplikasi elastisitas pada lempeng bumi, di mana elastisitas pada lempeng bumi menyebabkan bencana gempa bumi terjadi di bumi ini. Menurut Nelson tahun 2006, halaman pertama menjelaskan bahwa gempa bumi terjadi di sepanjang zona subduksi lempeng bumi yang keras dan telah mengalami deformasi, di mana deformasi dihasilkan dari adanya gaya tektonik lempeng dan gaya gravitasi bumi. Ketika batuan mengalami tekukan atau retakan, kita sering menyebutnya mengalami deformasi atau strain.
atau bisa juga disebut dengan perubahan bentuk atau ukuran. Gaya yang menyebabkan terjadinya deformasi disebut dengan stres. Kemudian kita akan bahas lebih dalam tegangan pada lempeng bumi. Di bumi, tekanan yang berkaitan dengan berat terhadap batuan merupakan tegangan serangan yang disebut dengan confining stress. Jika tegangan tidak sama untuk semua arah, disebut dengan turunan dari tegangan yang lainnya, di mana terdapat 3 macam tegangan. Yang pertama adalah tensional stress, yaitu adanya tegangan batuan yang saling meregang. Kemudian compressional stress, yaitu tegangan yang disebabkan adanya tegangan yang saling memampatkan. Kemudian yang ketiga adalah shear stress, yang disebabkan karena geseran. Kemudian kita akan bahas juga tentang regangan pada lempeng bumi. Ketika batuan diberikan tekanan yang sangat besar, maka akan terjadi perubahan bentuk dan ukuran volumenya. Pada keadaan ini, batuan mengalami regangan yang disebut dengan strain, di mana terdapat 3 jenis regangan. Yang pertama, deformasi elastis, di mana perubahan bentuk dapat kembali ke keadaan semula. Kemudian deformasi ductile, di mana perubahan bentuk sudah tidak dapat kembali ke keadaan semula. Dan yang ketiga adalah retakan, di mana tidak dapat ke bentuk semula dan bahan akan patah. Dan kali ini kita juga akan bahas tentang teori elastic rebound pada lempeng bumi. Menurut Jobak tahun 2006 halaman 6 menjelaskan bahwa berdasarkan teori elastic rebound yang dikemukakan oleh Wright, energi elastik atau strain akan terakumulasi pada zona sesar atau lempeng aktif akibat adanya pergerakan relatif di antara kedua blok zona patahan tersebut. Kemudian kita akan bahas tentang modulus Young pada lempeng bumi. Akibat gaya yang bekerja pada lempeng, maka besar modulus elastisitas lempeng yang dimiliki lempeng tersebut adalah. Nah, untuk menentukan ini, maka dapat digunakan rumus seperti pada di slide, di mana E adalah modulus elastisitas lempeng bumi, K adalah nilai tetapan elastisitas lempeng, yang H adalah ketebalan lempeng, dan I adalah momen inersia dari lempeng. Selanjutnya yang terakhir kita akan bahas tentang tegangan geser gempa. Untuk tegangan geser gempa, teman-teman bisa memperhatikan ilustrasi A dan juga B. Konsep tegangan geser yang diakibatkan gempa bumi dapat kita pahami menggunakan ilustrasi yang telah dilakukan oleh peneliti dari Jepang, diantaranya oleh Toshio Iwasaki, Sid and Idris. Itu pada tahun 2010. Dari gambar yang terdapat pada slide sebelumnya, dapat diketahui bahwa hubungan antara gaya normal, gaya geser, dan juga sudut geser dapat ditentukan dengan tangen C sama dengan F per A dengan memperhitungkan faktor tekanan air di mana U dalam Newton per meter kuadrat. Maka persamaan dapat dituliskan sebagai berikut: F sama dengan N dikurang A dikali U dikali dengan tangen C. Kemudian di mana A adalah luasan efektif dalam meter kuadrat. Apabila kita membagi kedua ruas pada persamaan dengan A, maka didapatkan F per A sama dengan N per A dikurang A dikali U tangen C, dengan TO sama dengan F per A atau TO sama dengan N per A. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.